Dengan segala hormat saya boleh mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan berikut ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sama-sama katakan bahwa ia hidup. Siapa yang hidup? Siapa yang hidup Bapak Saudara? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, ajar kami Tuhan biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pembelajaran dalam hidup kami. Firman-Mu menegur, firman-Mu mengajar, firman-Mu menuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Berapa banyak daripada kita masih belum move on dari Paskah minggu lalu? Semua hadir Bapak Ibu Saudara ibadah Paskah minggu lalu? Luar biasa ya, ada drama, ada orkestra luar biasa. Dan Paskah sebenarnya adalah bukan sekedar peristiwa bersejarah Bapak Ibu Saudara, tetapi momen di mana pengharapan itu ada, kemenangan itu ada bagi kita setiap orang yang percaya. Amin. Sayangnya memang Paskah sering diartikan sebagai sebuah ending, sering diartikan, makanya kan juga ada istilah Natal Kristen napas ya Bapak Saudara, ada ya, dengar ya, Kristen napas, Natal Paskah, di mana Natal sebagai awal, Paskah sebagai akhir. Setelah itu mereka menghilang, semua nggak ada di sini, nggak ada di sini. Di sisi semuanya jemaat setia, amin. Semua jemaat setia di tempat ini, amin. Untuk itu saya rindu untuk menyampaikan firman karena memang kebetulan juga dari Pak Gembala sampaikan tolong bawakan tentang kasih kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukanlah akhir melainkan awal yang mengubah dunia bahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa kebangkitan itu bukanlah akhir tapi kebangkitan itu merupakan awal. Saudara mau belajar hari ini, amin? Hari ini saya akan membawakan dua dari banyak peristiwa penampakan Tuhan Yesus yang dia menunjukkan kepada banyak orang, bahkan di Alkitab nggak ditulis berapa Bapak-Bapak Saudara karena begitu banyak. Kiranya melalui dua peristiwa ini saya rindu boleh memberkati Bapak-Bapak Saudara, bahkan bisa menghidupkan kembali semangat Paskah dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Yang pertama yang kita bisa pelajari yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan ialah perjalanan ke Emmaus. Bapak Saudara mungkin familiar, sama-sama kita buka firman Tuhan Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai 17. Kita sama-sama baca ya Bapak Saudara. 34, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia atau Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu sedang percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ketika dua orang murid ini berjalan, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak pikiran dalam kepala mereka karena saat itu Tuhan baru saja disalib, bahkan mereka dengar juga ada kebangkitan gitu ya. Mereka begitu bingung, ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa semuanya bisa terjadi? Mereka bingung, padahal yang mereka harapkan kan gak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa saya bilang mereka muram dan mereka kecewa gitu ya. Dan ini terjawab dalam ayat yang ke-21, sama-sama kita baca. Padahal kami dahulu mengharapkan, murid-murid mengharapkan Bapak Saudara, bahwa Dialah Tuhan Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya terjadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat-saat ini kita datang, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang datang dengan kekecewaan, mungkin ada yang saat ini datang, saudara merasa saudara ada di pihak yang kalah, saudara merasa di pihak yang tertuduh, mungkin adik-adik juga
ada di posisi mungkin sedang tidak baik ya adik-adik. Padahal kami mengharapkan ini, padahal kami mengharapkan itu. Bapak Ibu Saudara, padahal aku mengharapkan promosi, ya kok malah dipecat. Padahal aku mengharapkan suami yang baik, yang begitu mengasihi istri dan anak-anaknya, kok malah dapat suami yang kasar. Padahal aku mau dapat istri yang cantik, yang bisa kasih masakan yang enak-enak tiap hari kok. Tapi istriku keluar-keluar mulu, shopping-shopping mulu. Mungkin keadaan sedang tidak ideal dalam hidup saudara, saya nggak tahu. Tapi satu yang saya mau beritakan hari ini Bapak Saudara, bahwa Tuhan tetap ada untuk kita semua. Amin. Amin Bapak Saudara. Yang setuju dengan saya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan gak pernah berjalan jauh daripada kita Bapak Saudara. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, ketika saat itu dua murid sedang galau, mereka ngobrol, gimana nih bro? Iya gue juga gak tahu nih bro. Dia bingung, tiba-tiba ucuk-ucuk Tuhan Yesus datang dari belakang. Permisi, apa yang sedang kalian percakapkan gitu ya. Karena kan sekali lagi, dua murid ini tuh gak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Bapak Saudara ketemu di tengah jalan, orang yang gak kenal tiba-tiba kepo, kamu kenapa lagi sedih ya? Kira-kira Bapak Saudara ngapain? Kabur ya, ini orang ngapain sih kok kepo banget gitu ya. Tapi murid-murid itu enggak. Mereka bertanya, lah kamu emang gak tahu ya? Ini kan udah berita besar, ini udah viral loh. Ini udah viral gitu. Ada seorang anak manusia disalib gitu ya. Dan itu adalah guru kami, tapi dia disalib. Tapi ada yang bilang dia bangkit gitu. Mereka bingung. Sehingga akhirnya Tuhan belum mengaku kalau dia adalah Tuhan Yesus. Dia menceritakan tentang firman Tuhan dari kitab Musa sampai Wahyu gitu ya. Dia cerita semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ baru mata dari murid-murid itu mulai terbuka. Lalu ia menjelaskan kepada mereka ya kan, yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai segala kitab-kitab nabi-nabi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Sampai di satu titik Tuhan memecah roti dan memberikan kepada mereka. Baru mereka ingat, oh ini kan Tuhan Yesus berarti yang memberikan perjamuan terakhir. Saudara ingat ya khotbah dari Bapak Gembala tentang Last Supper. Wah ini berarti Tuhan Yesus ini. Sehingga mata mereka dicelikan. Sehingga ayat 32 kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ia menerangkan kitab suci Bapak Saudara. Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan perjamuan, tiba-tiba hilang saja Tuhan begitu saja. Sehingga tapi mereka langsung sadar, loh ini berarti orang asing tadi adalah Tuhan Bapak Saudara. Saya rindu setiap kita boleh mengalami hal yang seperti itu. Ketika saudara mungkin sedang down, tiba-tiba Tuhan membalikkan keadaan dan saudara teringat, ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang rindu ingin mengalami penjamahan dari kuasa Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Saudari, poin satu ini yang mau saya sampaikan, yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit, yang nomor satu adalah hope. Ada harapan bagi kita semua, amin. Ada harapan di saat kita lihat sekeliling kita semuanya buruk, dolar udah berapa kita nggak tahu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang megang emas, saya mengucapkan selamat karena harganya tinggi banget sekarang. Tapi ada perang tarif, situasi semakin tidak mudah, saya nggak mau bilang sulit, tidak mudah. PHK di mana-mana, banyak teman-teman saya juga mengalami situasi nggak mudah. Harga semua naik ya ibu-ibu, udah mulai naik ya, merangkak mulai naik. Tapi saya mau diingatkan hari ini, jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, jemaat GCC jangan khawatir. Dari gereja pun terus menyampaikan jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang menang, amin. Kita punya Tuhan yang bangkit. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit buat kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. So di poin satu ini semua hanya masalah, maukah saudara berhenti sejenak mendengarkan Tuhan? Berhenti berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Would you slow down a bit? Maukah saudara hadir menunggu Tuhan? Maukah saudara mengizinkan Tuhan boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian? Bahkan ketika manusia berdosa ya Bapak Saudara, yang luar biasanya dari Tuhan ialah Tuhan itu selalu mau dekat dengan ciptaannya. Ketika manusia berdosa, saudara ingat apa yang Tuhan katakan, Tuhan Allah katakan? Dia bilang dalam Kejadian, di manakah engkau?
Jadi ketika yang dilakukan Tuhan ketika manusia Adam itu berdosa ya dia nggak langsung marah. Woi Adam, langsung marah atau gimana. Jadi, hal yang pertama yang Tuhan katakan ialah di manakah engkau. Jadi ada tendensi Tuhan itu tuh ingin selalu mencari kita. Dia tuh selalu menunggu respon kita. Seandainya saja Adam pada waktu itu langsung bilang kepada Tuhan, mungkin ceritanya beda, tapi saya nggak tahu ya. Tapi ya memang kecenderungannya seperti itu. Manusia ketika melakukan dosa, mereka cenderung lari dan menyembunyikan diri. Tapi sebaliknya Tuhan justru mencari ya Bapak Saudara. Dia terus mencari meskipun manusia telah berdosa karena Tuhan sayang semua sama kita. Amin. Sampai titik ini kita semua belajar sesuatu Bapak Saudara. Agak singkat, agak cepat, tapi saya berharap saudara boleh mendapatkan sesuatu. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, apa yang terjadi setelah kebangkitan? Yang terjadi adalah, ya ini juga dari murid-murid pada saat itu semua murid cerai-berai, semua pada lari, pada kabur. Bahkan ada yang ngumpet ya Bapak Saudara di dalam satu perumahan gitu. Dia tutup pintunya rapat-rapat karena takut ditangkap. Sama takut disalib juga sama seperti Tuhan Yesus. Mereka ngumpet, mereka takut, mereka gusar, mereka malu, mereka kecewa, campur aduk Bapak Saudara. Mari kita sama-sama baca dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Sama-sama katakan pintu yang terkunci. Karena mereka takut, sama-sama katakan takut. Kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ketika semua ketidakpastian di dalam hati murid-murid, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Peace be upon you. Damai sejahtera bagi kita semua. Demikian juga saya berdoa buat Bapak Saudara yang mungkin saat ini sedang ada badai dalam hidupnya. Peace be upon you. Mungkin saudara sedang, rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Peace be upon you. Buat adik-adik yang mungkin sedang menghadapi ujian. Peace be upon you. Ya, tetap semangat, tetap giat dalam belajar. Dan terus percaya karena Tuhan Yesus kita baik, betul. Kemudian ayat 20, dia berkata, dan dia menunjukkan tangannya yang ada luka, bekas paku ya Bapak Saudara. Dan dia menunjukkan lambungnya kepada murid-muridnya. Dia mau menunjukkan, murid-murid, kalau maut saja sudah aku kalahkan, apalagi masalahmu. Kalau maut saja sudah aku kalahkan, dosa sudah aku kalahkan. Apalagi masalah kita semua. Amin Bapak Saudara. Masalah kita itu bagi Tuhan apa ya? Saya gak mau mengecilkan. Tapi percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap apapun masalah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. So it's only matters, maukah Bapak Saudara menerima Roh Kudus? Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah suatu konfirmasi, ketika kau sudah lemah, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur, semua sudah tahu. Roh yang memberikan kita pengarahan, dia adalah pengacara yang terbaik. Saya sempat sharing pada waktu itu, ketika kita bingung, kita bisa tanya kepada Roh Kudus. Amin. Dia adalah roh penolong, Bapak Ibu Saudara. Tinggal permasalahannya, maukah kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita? Maukah kita mengizinkan Tuhan intervensi masalah kita yang sedang kita hadapi? Masihkah kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai detik ini? Masihkah kita percaya bahwa mujizat Tuhan terus ada sampai detik ini? Amin Bapak Saudara, semua percaya mujizat masih ada sampai detik ini, amin. Berapa banyak yang percaya mujizat masih ada sampai ini? Saya boleh lihat lambai-lambaian tangannya orang-orang yang percaya. Wow, luar biasa. Karena melalui kehadirannya Bapak Saudara ada ketenangan. Lukanya yang dia tunjukin itu mau menunjukkan bahwa kesembuhan masih terjadi sampai detik ini. Mungkin ada saudara yang mungkin saat ini sedang sakit, entah itu saudara, orang tua saudara mungkin sedang sakit yang dokter bilang ini sudah berat, ini udah stadium 3, 4. Tapi kuasa penyembuhan itu masih ada sampai detik ini, amin. Melalui mimbar yang kudus ini saya mau katakan mujizat masih ada, amin Bapak Saudara. Dan rohnya, Roh Kudus itu senantiasa bisa memberikan kepada kita setiap
kemenangan. Mungkin saat ini kita sedang ada di pihak yang kalah, mungkin saat ini kita ada di pihak yang sedang merugi, tapi one day kita percaya kita ada di dalam pihak-pihak yang menang. Amin Bapak Saudara, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya ada ilustrasi, Saudara mungkin udah pernah lihat lukisan ini? Belum? Jadi lukisan ini ada di Museum Louvre di Perancis, dan saya dengar kisahnya demikian Bapak. Jadi suatu hari ada tur, ada sekelompok tur gitu ya, orang-orang datang mengunjungi Museum Louvre dan melihat lukisan ini. Dan ya seperti biasa tour guide bilang, ini adalah lukisan, namanya lukisannya Checkmate gitu. Bapak-bapak ada yang main catur di sini? Sayangnya saya nggak paham permainan catur, tapi dibilang itu narasi ini dibilang bahwa di lukisan ini dilihat seperti ada orang yang sedang seperti dia confident, dia menang gitu ya. Dan di sini dilambangkan dia adalah iblis. Dan di sebelah sana dia adalah manusia yang sedang megang kepalanya gitu ya. Dia adalah pihak yang kalah. Dia merasa dia itu udah stuck gitu ya. Sehingga tour guide itu ya biasa ini adalah lukisan checkmate, ini ada iblis yang merasa menang kepada manusia. Oke, kita skip. Sampai ketika pindah ke lukisan selanjutnya, si tour guide ini bingung. Ada satu orang yang ketinggalan. Ada bapak-bapak yang ketinggalan dan dia tetap melihat lukisan ini, Bapak-Ibu Saudara. Dia ngeliatin gitu ya. Tour guide-nya balik. Bapak, kita udah lanjut ke lukisan selanjutnya. Enggak, saya tapi penasaran. Loh, kenapa penasaran Bapak? Pak tour guide harus tahu, saya adalah Grandmaster Catur, kata dia begitu. Saya adalah Grandmaster Catur. Dan ada yang salah dengan lukisan ini, kata dia begitu. Loh, apa yang salah? Ini lukisan harusnya diganti judulnya, atau enggak gambarnya harus dikoreksi, karena ini enggak tepat. Karena ternyata, saudara mau tahu, ternyata yang di pihak kalah itu, rajanya masih punya langkah yang lain. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang sama. Mungkin saat ini saudara merasa sedang stuck, Tuhan kita selalu punya langkah yang lain. He still has one move. Jadi buat saudara yang saat ini mungkin sedang kalah, kecewa, saya berdoa saudara tetap semangat, amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita, because dia adalah Tuhan yang menang, dia bukan Tuhan yang kalah, amin. For God still has one move. Dia selalu punya langkah yang lain. Ketika pintu-pintu semua tertutup, dia punya pintu yang dibukakan buat saudara dan saya, amin. So apa yang mau saya highlight, yang kedua yang terjadi setelah itu adalah victory. Sama-sama katakan victory. Victory, biar kayak India. Kemenangan. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita sehingga dia menjadikan kita semua menjadi pemenang. Karena dia sudah mengalahkan maut, dosa, bahkan ketakutan kita semua. Dan dia sudah mengembuskan kepada setiap kita, menganugerahkan setiap kita Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi secara singkat saya boleh sum up, firman saya sudah selesai, apa yang terjadi dalam kebangkitan ini, ada harapan yang tumbuh, amin. Ada harapan yang tumbuh. Yang kedua, ada jaminan kemenangan bagi setiap kita, amin. Saudara happy mendengar ini semua? Ada harapan yang baru, ada kemenangan yang Tuhan janjikan. So let's berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus kita. So Paskah bukan akhir, karena kisah Paskah terus berlanjut dalam hidup kita. The story must continue. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bekal dalam hidup saudara. Sekarang pertanyaannya, di mana saudara? Apakah saudara adalah dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, atau saudara adalah seorang murid yang sedang ketakutan? Saudara sedang kecewa, saudara sedang gamang, bingung gitu ya Bapak Ibu Saudara. Di manakah saudara berada saat ini? Tapi apapun keadaan saudara, dengar baik, ada kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua. Yesus bangkit dan dia ada di tengah kita, di hati Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya melalui kuasa kebangkitan Tuhan, hidup saudara mulai berubah. Kemenangan demi kemenangan saudara akan lihat, oh iya ya, itu semua karena Tuhan. Amin. Karena keselamatannya gratis Bapak Saudara. Keselamatannya gratis. Ketika bicara keselamatan, biasanya ada dua yang saya tahu.
Orang itu menganggap ya keselamatan itu gratis sehingga mereka cenderung menyia-nyiakannya. Mereka berhidup seenaknya mereka karena mereka percaya keselamatan ini gratis. Tapi ada yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ada yang gak tahu bahkan bahwa keselamatan itu sudah ada untuk mereka. Saya berdoa buat orang-orang yang seperti itu saat ini. Sekarang saudara sudah tahu. Kita semua sudah selamat. Kita semua sudah ditebus sama Tuhan Yesus kita. Amin. Ada ilustrasi gini. Mungkin ibu-ibu relate. Jadi ketika ibu-ibu mungkin beli gitu ya ke McD gitu ya. Beli paket. Mbak beli 1 paket. Ya langsung bayar terus jalan. Ketika ibu-ibu jalan gitu ya ke meja. Ibu-ibu lihat kiri kanan kok paket yang sama dapat es krim. Terus ibu jalan lagi, lah itu juga paket yang sama kok dapat es krim. Akhirnya ibu memberanikan diri bertanya, Ses maaf mau tanya gitu ya. Kok dapat es krim? Saya beli paket yang sama kok gak dapat es krim? Lah ibu gak tahu, itu lihat ada pengumumannya. Ternyata di hari tersebut ada promosi. Beli paket A dapat es krim strawberry. Wah ibu-ibu kira-kira akan balik gak ke kasir? Balik ya. Wah walaupun kasir ada di lantai 2 kita balik ya bu. Dapat es krim gratis gitu ya. Itu yang sering terjadi kepada orang Kristen Bapak Saudara. Mereka gak sadar bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan secara free. Tapi keselamatan dari Tuhan memang gratis Bapak Saudara. Tapi gratis bukan berarti murah harganya. Karena ketika kita bicara gratis, itu artinya ada seseorang yang membayarnya. Ada seseorang yang membayar es krim itu bu, bukan es krimnya turun dari langit. Ada biaya yang dikeluarkan. Siapa yang membayarnya kira-kira Bapak Saudara? Siapa yang telah menebus kita semua Bapak Saudara? Saya boleh dengar kuat suaranya, siapa yang telah menebus kita semua? Tuhan Yesus. Wah, di sisi kids yang jawab. Tuhan Yesuslah yang menjadi penebus kita, Bapak-Ibu Saudara. So, siang hari ini pesan Tuhan kuat mengingatkan bahwa Tuhan telah menebus kita semua. Tuhan sudah memberikan keselamatannya secara cuma-cuma buat kita, hanya untuk menjadikan kita semua bebas dari kekecewaan, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan. Bahkan Tuhan memberikan kita semua tidak terkecuali kemenangan. Amin. Saudara mau menerima kemenangan itu? Saudara mau menerima keselamatan itu? Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Firman saya sudah selesai. Saya mau mengajak saudara, kita mau mendeklarasikan sekali lagi bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan dan perlindungan kita. Kita mau naik. Bersyukur kepada